Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Polisi bubarkan 2 kelompok warga yang bentrok di Manokwari. 3 kampung di Tembagapura memprihatinkan dan tidak layak huni. 4 hari jelang Natal, harga cabai dan tomat di Pasar Wamanggu Merauke mahal. Polisi melerai bentrokan antar warga di Jalan Yosudarso Manokwari Sabtu lalu. Polisi juga membuka blokade jalan yang dilakukan kedua kelompok yang bertikai itu. Bentrokan antar 2 kelompok warga itu diduga dipicu salah satu pemuda yang dianiaya pemuda lain. Penganiayaan tersebut membuat keluarga korban mengamuk dan menyerang keluarga pelaku serta memblokade jalan raya. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan mengatakan pihaknya masih menyelidiki pemicu bentrokan dengan memeriksa sejumlah saksi. Warga sekitar sini terhadap warga Maiki yang diakibatkan oleh permasalahan anak-anak muda yang mana di sini masih sampai sekarang juga masih ditelusuri, diupayakan untuk mencari permasalahannya. Akibat permasalahan informasi terjadinya penganiayaan tersebut mengakibatkan beberapa warga di daerah Panindi dan sekitarnya juga terjadi sedikit tegang, sehingga mereka melampiaskan kemarahannya dengan menutup jalan, membakar ban dan lain sebagainya. Kami Polres Manokwari dibantu perkuatan dari Brimopolda yang dipimpin oleh Kasat Brimob langsung berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara membuka palang maupun pembakaran ban yang dilakukan masyarakat seputaran sini. Kami harapkan pada masyarakat untuk lebih berpikir bijak dalam artian ini dalam kegiatan menangani permasalahan anak-anak muda. Orang tua kami harapkan turut serta berperan, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Mengantisipasi bentrokan susulan, polisi menempatkan puluhan personel Brimob di lokasi kejadian. Warga diminta dalam bulan penuh kasih Desember ini dalam menyambut Natal tidak membuat keributan yang hanya merugikan warga lain. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tim SAR mengerahkan kapal pencarian dan pertolongan KM Kumbakarna serta 2 perahu karet untuk mencari 2 nelayan yang hilang di perairan Manokwari, Papua Barat. Tim SAR juga melibatkan rekan seprofesi korban untuk mencari kedua korban itu. Angin kencang dan tingginya gelombang menjadi kendala tim SAR dalam mencari 2 nelayan. Usaha sebelum mungkin untuk mencapai ke titik koordinat yang telah dikasih atau yang telah ditentukan dari teman-teman nelayan. Mudah-mudahan cuaca ini begini saja atau nanti lebih teduh hingga kami bisa sampai titik koordinat. Untuk itu mungkin diperkirakan sekitar 1 jam 50 menit kami akan tiba di lokasi. Sementara itu rekan korban Laiju menduga mesin perahu kedua rekannya rusak sehingga tak bisa kembali ke daratan. Kalau mau bilang tak paling mungkin, tidak mungkin. Karena perahunya fiber yang kita alami selama ini. Tapi kan kendalanya banyak di laut sana, utamakan itu mesin. Mungkin tertutup dengan gelombang. Nah, sudah jelas itu, tetap data kancing. Mereka berapa orang? Mereka ini satu perahu 2 orang. 2 orang. Masih remaja. Belum ada tanggungan apa-apa. Itu pun juga mereka ini bahwa orang punya barang.
Asrul dan Engong, warga Kelurahan Borobudur, Kabupaten Manokwari hilang Kamis pekan lalu. Hingga minggu kemarin tim SAR belum menemukan kedua nelayan tersebut. Nelayan diminta waspada cuaca buruk di perairan Manokwari selama 2 pekan mendatang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang pasien positif COVID-19 meninggal dunia setelah dirawat selama 14 hari di ICU RSUD Merauke. Pasien laki-laki berumur 54 tahun itu diketahui tertular COVID-19 dari keluarganya yang baru tiba di Merauke menggunakan pesawat udara pekan lalu. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pasien masuk ke rumah sakit dalam keadaan sakit berat dan sesak nafas sehingga langsung dirawat di ICU. Salah satu pasien COVID-19 laki-laki umur 54 tahun yang selama ini dirawat di ruang ICU ya. Jadi waktu masuk ke rumah sakit memang kondisi yang bersangkutan dalam keadaan sakit berat ya, dalam keadaan sesak ya. Sehingga memang memerlukan penanganan secara intensif di ruang ICU. Sehingga sejak yang bersangkutan masuk di rumah sakit, beliau dirawat di ruang ICU dan tadi pagi jam 5:50 yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Berapa lama dirawat dok di ICU? Mulai masuk itu. Berapa hari itu? Mulai tanggal 7. Tanggal 7 Desember? Mulai tanggal 7 Desember masuk rumah sakit dan kondisi sesak sehingga langsung dirawat di ICU. Pelaku perjalanan? Bukan. Jadi teridentifikasi ada salah satu keluarganya yang pelaku perjalanan. Ya, tentang dia. Kemudian kami duga dia terinfeksi dari keluarga yang pelaku perjalanan. Kasus kematian yang disebabkan COVID-19 ini adalah yang pertama kali terjadi sejak Maret lalu. Satgas COVID-19 terus menghimbau warga agar patuh pada protokol kesehatan karena jumlah kasus COVID-19 masih tinggi. Data Satgas COVID-19 Merauke per 20 Desember, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat 57 orang, sementara yang sembuh berjumlah 209 pasien. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 9 bulan ditinggal mengungsi oleh ribuan warga, 3 kampung di distrik Tembagapura terlihat kumuh. Tempat tinggal ribuan warga ini bahkan sangat tidak layak untuk dihuni oleh warga. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, kantor desa dan puskesmas telah dibakar oleh kelompok separatis Maret lalu. Pemda dan DPRD Mimika sengaja datang ke Kampung Banti, Opi Tawak, dan Kimbeli untuk melihat langsung apakah perumahan di 3 kampung itu layak ditempati. Itu apa yang kondisi yang terjadi di lapangan yang kita lihat, fasilitas rumah maupun umum lainnya itu akan menjadi catatan kami untuk kami menyampaikan kepada pimpinan. Sedangkan di kondisi yang sekarang, apakah masyarakat mau merayakan Natal dan tinggal di sini terus, ini kembali kepada masyarakat hari ini. Setelah melihat kondisi, ini kan mereka baru datang ya, setelah berapa bulan tinggal di Timika, dan hari ini naik ke Banti sini. Sama-sama kita melihat kondisi real yang terjadi di lapangan. Kondisi rumah mereka, fasilitas lain mereka, apakah kita punya masyarakat ini mengambil keputusan untuk mau tinggal di sini atau bagaimana. Itu yang nanti kami dengar dari mereka. Kalau mau di sini berarti setelah kami pulang ini kami akan bertemuan dengan pihak DPRD, Prokopimda dan pemerintah daerah, ini Pak Bupati, untuk menyampaikan apa yang kami lihat hari ini. Kamtipmas di wilayah Tembagapura untuk sementara ini saat ini masih aman terkendali. Hal-hal menonjol masih nihil. Sementara kami tetap
aktif melaksanakan kegiatan patroli rutin dan pengamanan pos-pos yang sementara ini di Banti ada pos Brimob dengan pos TNI dari 756, di mana ada 3 pos di sini. Pos Brimob ada 3 pos, satu di Banti 1, Banti 2 dengan Tegal Perak, pos TNI di Banti 2. Yang sebenarnya yang seharusnya ada satu pos di Kopitawak dari pos TNI, tapi sementara masyarakat tidak ada, mereka kembali ke satu pos di bawah di Banti 2. Ribuan warga asal 3 kampung yang telah 9 bulan mengungsi ke kota Mimika pekan lalu meminta Pemda memulangkan mereka. Tak bisa bertani menjadi alasan utama ribuan warga ini ingin pulang ke kampungnya. Hasil pengecekan 3 kampung itu akan langsung dilaporkan DPRD ke Bupati Mimika sebagai pertimbangan untuk memulangkan ribuan pengungsi. Ribuan pengungsi di 3 kampung sejak Maret lalu turun ke kota Mimika karena menghindar dari teror kelompok separatis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Empat hari jelang Hari Raya Natal, harga cabai dan tomat di Pasar Wamanggu Merauke mahal. Harga cabai rawit yang biasa dijual Rp50.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang biasa dijual Rp60.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat yang biasa dijual Rp10.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai dan tomat karena minimnya pasokan dari petani. Belinya 60, 65, dapat 5.000 saja. Oh gitu. Tadinya harga berapa memang harga ecerannya? Masih 50? Iya. Masih 50. Kalau naik lagi ya 10.000 ya. Kalau lombok besarnya berapa sekarang? Besar sekarang 80. Tadinya berapa itu? Tadinya 60, 50. Oh gitu. Kalau lombok keriting itu? Lombok keriting sekarang 60. 60 ya. Tadinya berapa? Tadinya itu 40, 45. 40. Kalau tomat ini? Tomat sekarang 20. 20 ya. Tadinya berapa? 10 ya? 10.000. Kenapa bisa naik ini, Mas? Ya kurang tahu, cuaca mungkin. Barangnya kosong ya. Apa mau Natal ya? Permintaan banyak. Iya. Gitu ya. Barang kurang. Kira-kira naik lagi nanti apa? Iya, nanti naik lagi. Naik lagi. Selain cabai dan tomat, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogram. Kalau bawang putih? Pedagang memprediksi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran juga akan terjadi hingga Hari Raya Natal nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapal Tata Mailau asal Jakarta dan Makassar berlabuh di Pelabuhan Yosudarso Sabtu lalu. Jumlah penumpang yang tiba dan yang akan berangkat di Pelabuhan Yosudarso Merauke meningkat 100%. Kapal yang menjadi sarana transportasi andalan warga di Papua Selatan itu mengangkut penumpang yang sebagian besar mudik ke Merauke. Sejumlah penumpang yang tiba di pelabuhan mengaku kedatangan mereka untuk merayakan Natal bersama keluarga. Dalam rangka Natalan? Dalam rangka Natalan? Oh, berapa keluarga Ibu? Hanya sendiri. Oh, sendiri saya. Nanti habis Natalan balik lagi Bu ya? Tidak, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini memang? Iya. Oke. Dari Merauke, kuliahnya di Fakfak. Oh, di Fakfak. Jadi dalam rangka datang ke sini dalam rangka apa ini? Mau liburan untuk Natal. Natal sama keluarga ya di sini. Berapa lama rencana di sini? Sampai Januari. Januari. Ke Merauke dalam rangka apa ini, Dek? Mau ikut Natalan. Oh, sama keluarga ya? Iya. Keluarga semua di sini? Iya. Nanti rencana berapa lama di sini di Merauke nih? Habis Natal balik lagi? Iya. Lanjut kuliah ya? Kepala Operasional PT Pelni Merauke Agus mengatakan sesuai aturan Kementerian Perhubungan, di masa pandemi COVID-19 penumpang di dalam kapal dibatasi jumlahnya. Yang sebelumnya itu di bawah standar 100, sekarang sudah meningkat 100%. 100% ya? 100% meningkat, turun dengan naik juga seperti itu. Oh gitu Pak ya? Ya, oke. Ini dari mana yang banyak Pak? Penumpang dari mana? Ini semua pelabuhan, mulai dari Bitung, Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Tual, Timika langsung Merauke.
Untuk yang berangkat ini Pak, berapa banyak nantinya Pak? Kurang lebih 400-an. 400-an. Biasanya sebelum-sebelumnya tuh 200-an. Berarti 100% ya? 100%. Tujuan kemana itu Pak penumpangnya? Ya, setiap pelabuhan yang disinggahi. Gitu kan? Ya, terbagi. Wilayah timur Pak ya? Ya, wilayah timur, khusus wilayah timur ini. Pelni juga mengaku jika tiket kapal dari dan menuju Merauke telah ludes terjual. Seluruh penumpang diminta patuh pada protokol kesehatan saat naik ke atas kapal, yaitu tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi dibantu warga memperbaiki jembatan Kandarkai di Kampung Wam, Distrik Muting, Merauke, Sabtu lalu. Jembatan yang terbuat dari kayu itu sengaja diperbaiki oleh polisi karena dinilai membahayakan pengendara. Banyaknya kendaraan yang melintas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kapolsek Muting, Ibda Hamado, mengatakan sejak beberapa bulan lalu sudah melaporkan kerusakan jembatan pada Pemda, namun tak digubris. Jembatan ini kayunya sudah rapuh. Di mana jembatan ini yang disebut dengan masyarakat di sini, Distrik Muting sini mengatakan bahwa itu adalah jembatan Kandarkai. Jembatan Kandarkai ini adalah satu-satunya akses keluar masuk masyarakat Distrik Muting. Kami melakukan ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu takut ada terjadi kecelakaan. Di mana sebelum terjadi kecelakaan itu kami melakukan tindakan perbaikan bantalan. Dia punya tiang-tiang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan kami kepada pemerintah, jembatan ini kami lihat sudah cukup lama. Harapan kami supaya jembatan ini bisa dibuat dengan permanen. Masyarakat kami kebanyakan juga bekerja di luar. Mereka kebanyakan juga di perusahaan-perusahaan lain di Distrik Kulilin ataupun yang ada sekarang di Kabupaten Merauke. Kebanyakan mereka pulang mudik ke kampung. Makanya kami khawatir jangan sampai mereka melintas malam hari terjadi kecelakaan. Makanya kami berusaha untuk berbuat supaya masyarakat ini aman dan tidak terjadi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Polisi juga menghimbau kepada warga dan pengendara agar berhati-hati saat melintas di jembatan itu. Jembatan Kandarkai di Kampung Wam adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan kota Merauke dan 5 kampung di Distrik Muting. Setiap harinya puluhan warga di 5 kampung melewati jembatan itu untuk menjual hasil pertaniannya di Pasar Wamanggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bawaslu Merauke menyebut belum ada satupun paslon yang datang mengadu secara resmi ke Bawaslu terkait hasil pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Merauke. Selain ke Bawaslu, paslon juga bisa langsung mengadu ke Mahkamah Konstitusi secara online. Bawaslu juga memastikan belum ada paslon yang melapor ke Mahkamah Konstitusi hingga minggu kemarin. Anggota Bawaslu Merauke Tukijo mengatakan sesuai aturan KPU, 5 hari setelah pleno rekapitulasi, KPU wajib melakukan pleno penetapan bupati terpilih. Keterangan dari ketua KPU itu 5 hari. 5 hari ya. Nah, 5 hari itu untuk mengetahui apakah ada permohonan sengketa hasil atau tidak. Gitu. Kalau setelah itu dan ternyata tidak ada sengketa hasil, maka KPU akan memplenokan penetapan calon terpilih, kalau nggak salah begitu. Gitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang masih di Bawaslu Pak ya? Belum ada. Dan ya itu tadi seperti saya katakan, memang tidak harus ke Bawaslu, itu bisa langsung ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ya. Kamis pekan lalu KPU Merauke menyelesaikan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang berlangsung di salah satu hotel di Merauke.
Berdasarkan hasil rekapitulasi itu, pasangan calon Romanus Ridwan meraih suara tertinggi yaitu 64.637 suara. Diikuti pasangan calon Hendrik Santosa 29.858 suara dan Heribertus Bambang dengan jumlah suara 11.599. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.